Faslun fi adabil muta'allimi ma'a syekhihi wa fi isna asyra naw'an minal adab ilan qala wal asri idastam asy-syekh ini kemana sudah wal ashru idastam asy-syekh yadhkuru hukman fi mas'alatin aw faidah yahki hikayatan aw yunshidu syi'ran wa huwa yahfad dzalika asgha isgha'an mustafidan lah asgha isgha'a mustafidin lah ya. Fil hali muta'attishin ilaih mustafidin lah muta'attishin ilaihi farahin bihi ka'annahu lam yasma' qad. Ini kemarin sudah ya. Qala radhiyallahu anhu anni la asma'ul haditsa min ar-rajul wa ana a'lamu bihi minhu fa urihi min nafsi inni la ahsan minhu syai'a. Wa anhu qala inna ba'da syubban la yatahaddas bi hadisin fa astami'u lahu ka'anni lam asma'hu walaqad sami'tu qabla an yulad. Fa in salahu syai'an inda syuru' fi dzalika an hifdhihi fala yujibu bin'am lima fi wal istina' an syekh fihi wala yaqulu la lima fihi minal kadhib bal yaqulu uhibbu an asma' min asy-syekh aw an astafida minhu. Saya dulu. Apa tadi? Berkata Atha radhiyallahu anhu, kemarin kita ulang sedikit. Jadi kalau idza sami asy-syekh, kalau mendengarkan guru menyebut sebuah hukum atau menyebut sebuah hukum dalam masalah atau faedah atau bercerita tentang sebuah cerita atau bersyair dan dia hafal tentang hafalan tadi, dia hafal terhadap apa yang telah diucapkan oleh syekh tadi, maka tetap dia harus fokus mendengarkan dengan seperti fokusnya orang yang mengambil faedah, seperti fokusnya orang yang ingin mendengarkan faedah tadi dan dia belum tahu, gitu ya. Ya bahkan kan kayak fokus, takut nanti ketinggalan. Muta'attis yang haus terhadap faedah tersebut, gembira terhadap faedah tadi, seakan-akan dia tidak pernah mendengarkan sama sekali apa yang telah diucapkan gurunya, walaupun dia hafal, gitu ya.
Qala Atha radhiyallahu anhu, inilah asma'ul hadis. Kata beliau Atha radhiyallahu anhu, sungguh aku telah aku mendengar hadis dari seseorang dan saya tahu a'la wa ana alam bih minhu, dan aku lebih tahu gitu ya dari orang tadi tentang hadis tadi. Maka aku perlihatkan pada diri saya, maksudnya aku perlihatkan pada jiwa saya, pada diri saya, aku katakan bahwa aku tidak lebih baik daripada dia sedikit pun. Tawadhu nih. Kemudian wa anhu, dan dari beliau juga, qala inna ba'dha syubban, sesungguhnya sebagian anak muda mengeluarkan hadis. Ya, dia anak muda ini mengeluarkan hadis, mungkin ceramah gitu mungkin ya. Atau dia mengeluarkan hadis di hadapan Al-Imam Atha radhiyallahu anhu. Fa astami'u lahu, maka aku mendengarkan hadis tadi. Astami sama asma beda ya. Dari kata istama. Aku berusaha untuk mendengarkan hadis tersebut, gitu maksudnya. Ka'anni, seakan-akan aku tidak pernah mendengar hadis tersebut. Padahal walaqad sami'tuhu qabla an yulad, dan aku telah mendengarkan hadis tadi, wis apal gitu ya. Padahal aku hafal hadis tadi qabla an yulad, sebelum dia dilahirkan. Ya, dia juga dari tawadhu'nya juga ya. Juga untuk menghargai ilmu tersebut. Nah, gini. Jarang ini orang semacam ini jarang. Fa in salahu syekhu inda syuru' fi dzalika an hifdhihi fala yujibu bi na'am lima fihi min al-istighna' an syafi. Kalau diminta oleh syekh inda syuru' fi dzalika, apa nih ya, ketika memulai fi dzalika, dalam hal itu, an hifdhihi, tentang hafalannya, tentang apa yang dia hafal gitu saja. Jadi kalau ditanya oleh syekh tentang hafalannya, ketika syekh mungkin menjelaskan tentang apa tadi, tentang hadis tadi ya, menjelaskan tentang sebuah hadis, kemudian ditanya, ente hafal kan? Coba hafal ente gitu ya, hafal. Terus dia hafal mestinya. Fala yujibu bina'am, maka enggak usah ngomong na'am. Siapa yang hafal ini? Kata gitu ya. Mungkin ditanya, diminta mungkin untuk menyebutkan hadis tadi. Fala yujibu bina'am, maka jangan menjawab na'am lima fihi minal istighna anisyafi, karena ini tidak diperlukan oleh guru tadi. Ya, ini tidak diperlukan oleh guru. Nah, gitu ya. Ya, mungkin suruh nyebutkan atau mungkin suruh membahas gitu ya, mungkin dilihat dia hafal, mungkin sama saya suruh sebutkan, mungkin suruh dia mungkin yang apa tadi, yang membahas hadis tersebut, karena dia hafal maka jangan bilang na'am gitu ya. Terus juga wala yaqulullah, ojo ngomong tidak. Karena kenapa? Lima fi minal kadhib, dia bohong. Kan dia hafal kan? Dia hafal hadis tadi sudah bisa. Sama saya diminta, coba ente yang anu. Nah, jangan bilang na'am karena mosok dia yang ngajar gitu, ada syekhnya. Terus juga jangan bilang tidak, ndak hafal. Kenapa? Karena bohong. Bohong pada saya juga berbahaya. Dia hafal, wis tahu hafal, kemudian dia ngomong tidak. Terus bagaimana? Bal yaqulu uhibbu an asma'u minasy-syekh. Ndak syekh, ana apa mendengar dari antum aja, apa ana mau ngambil faedah aja dari antum, begitu. Ente yang bahas, ayo bahas gitu ya. Ente yang bahas, ente kan apal, coba fadhal.
Ya, itu. Maka nggak usah, jangan mau gitu ya. Karena ada syekhnya. Kecuali juru badali sayanya nggak ada, mungkin lah sayanya ada. Terus buat apa gitu ya maksudnya? Misal antum bebasat ada pembahasan yang mau dibahas. Karena dikira coba saya bahas ini, coba nanti bahas gitu ya. Jangan mau, nggak usah. Ya. Karena apa? Karena enggak perlu itu. Ya, enggak perlu seperti itu. Dan juga jangan bilang tidak. Ya. Lain tidak apalah, gitu ya. Ya bukan enggak apal gitu ya, bukan enggak apal. Apal cuma yang bagus katanya bal yaqulu uhibbu an asma'ahu minasy-syekh. Enggak, tetapi aku hanya ingin lebih suka untuk mendengarkan dari syekh. Nah, gitu ya. Enggak syekh antum, ana mau mendengarkan saja. Ana mau mendengarkan faedah apa uhibbu an asma'ahu minasy-syekh. Aku lebih suka uhibbu ya, aku lebih suka untuk mendengarkan dari syekh. Au an astafidahu minhu, atau hanya aku mau mengambil faedah dari syekh. Begitu. Kalau syekhnya minta gitu ya. Kecuali kembali lagi ya dipaksa mungkin ya, atau mungkin dia itu murid apa ya, senior mungkin ya, lain lagi. Tapi kalau murid-murid biasa ya memang pas belajar gitu jangan. Mungkin antum punya guru mungkin di mana gitu. Antum ini mungkin sebagai apa ya, kebanggaan suruh ngasih nasihat apa ya, enggak apa-apa kalau gitu. Ya. Tapi kalau sebuah pembahasan yang mau dibahas oleh syekh terus apa tadi antum hafal, ditanya memang iya hafal, untuk diminta untuk membahas itu padahal mau dibahas oleh syekhnya, jangan mau gitu ya. Maka yang bagus adalah dia bilang enggak syekh, saya lebih suka untuk mengambil faedah, ana mau mendengarkan dari syekh saja gitu ya. Kemudian wal hadi asyar yang ke-11, an la yasbiqus syekh ila syarhi mas'alah au jawabi su'alin. Hendaklah tidak mendahului syekh untuk menjelaskan sebuah masalah atau menjawab sebuah pertanyaan. Apalagi ini kurang ajar ya. Tidak boleh mendahului syekh, guru tadi, tidak boleh mendahului guru untuk menjelaskan ila syarhi mas'alatin, untuk menjelaskan sebuah masalah, au jawabi su'alin, atau menjawab pertanyaan, au yusawiqahu minhu saqa yasuqu ya, mendahului atau apa, meneruskan atau membarengi gitu ya. Mungkin gurunya ngucap dia ikut ngucap juga. Gitu ya, ya hanuk kayak apal gitu, walaupun dia sudah apal. Atau gurunya mandek, dia yang neruskan, enggak boleh juga ya. Wala yusawiqahu minhu wala yudhir ma'rifatahu bihi, dan jangan menampakkan ma'rifatahu, apa namanya, pengetahuannya tentang masalah tadi. Jangan menampakkan pengetahuannya walaupun dia sudah tahu. Au idraku, idrak ini mungkin nyusuli, atau mungkin gurunya agak lupa gitu, dia yang apa namanya, mengingatkan. Mungkin gurunya saya mikir Ustaz gitu ya, itu enggak boleh juga. Kecuali diminta. Gitu ya, diminta. Selama gurunya masih mikir, misalkan ya mungkir, kan namanya orang masih lupa juga kan. Guru pun juga bisa lupa. Ketika mungkin gurunya ini mungkin lupa, atau mungkin dia mandek gurunya ya, maka jangan disusul pembahasan tadi. Jangan neruskan gitu ya. Jangan neruskan pembahasan tadi. Atau jangan neruskan jawaban yang gurunya ini masih apa tadi? Diam dari pembahasan tadi.
Wala yaqta' anis syekh kalamahu ayya kalamin kana. Jangan memutus guru ucapannya. Jangan memutus kalam, jangan memutus ucapan guru ayya kalamin kana, kalam apa saja. Gitu ya. Apalagi ngajar gurunya ya. Gurunya ngajar atau mungkin bicara apa. Jangan diputus, gitu ya. Tunggu sampai gurunya itu selesai ngomong. Baru kalau ditanya suruh jawab atau mungkin suruh apa gitu ya, kita ngomong-ngomong maka dijawab. Kalau enggak usah, gitu ya. Wala yusabiqahu, ini sama hampir sama sampai dengan atas. Dan jangan mendahuluinya. Jadi jangan memutus ucapan syekh dengan kalam apa saja. Kemudian wala yusabiqah, jangan mendahului, wala yusawiqahu, dan jangan membarengi. Nah, gitu ya. Bal yasbir hatta yafrugha syekh min kalami summa yatakallam. Akan tetapi hendaklah dia bersabar, sabar nunggu gurunya hatta yafrugha syekh, sampai gurunya selesai min kalamihi, dari ucapannya, dari kalamnya, summa yatakallam, baru dia ngomong. Mungkin jagongan gitu ya, gurunya cerita atau gurunya ngomong, jangan diputus. Selama gurunya mau ngomong, maka ya jangan diputus ucapannya. Tunggu sampai selesai, setelah selesai baru dia yang ngomong. Wala yatahaddas ma'a ghairihi wasya yatahaddas ma'ahu. Dan jangan yatahaddas, berbincang-bincang ya, berbincang-bincang dengan orang lain, sedangkan syekh dia sedang berbincang-bincang dengan dia, gitu ya. Walaupun orang yang lain tadi ngejak bicara, dibilang gitu ya, jangan ganggu, dia sedang ngomong sama guru, jangan diganggu. Diganggu pun jangan hiraukan orang lain. Nah, kalau dia sedang yatahaddas, sedang berbincang-bincang atau sedang bercakap-cakap dengan guru, jangan bercakap-cakap dengan orang lain, gitu ya. Wal yatahaddas ma'a ghairihi wasyah yatahaddas wasyah yatahaddas ma'ahu. Au ma'al jamaah, au ma'a jamatan majlis, atau bersama jamaah majlis. Nah, gitu ya. Artinya jangan ngomong sendiri, gitu ya. Jangan ngomong sendiri, walaupun bukan taklim, gitu ya. Apalagi taklim belajar. Ketika sowan ke gurunya pun jangan ngomong-ngomong sendiri, gitu ya. Jadi fokus kepada perbincangan si guru tadi. Wal yakun dihnuhu hadiran fi jihati syekh bihaisu idza amarahu syai' aw sa'alahu an syai' aw asyara ilai la yahuju ila i'adatin saniyah. Kemudian wal yakun dhihnuhu hadiran, dan hendaklah hatinya itu, pikirannya hadiran, hadir. Hendaklah dhihnuhu, pikirannya atau hati bisa ya, itu hadiran, hadir fi jihati syekh, di hadapan syekh. Jadi kalau ngomong sama syekh, sehatinya ngomong. Masuk ngelambiar gitu. Karena kalau kita ngelambiar, takutnya nanti tanya lagi kita lupa. Apa ngomong apa tadi? Boh. Berarti ini apa tadi? Ngomongnya ngelambiar kafe gitu ya. Syekhnya lali, atau ngomong apa tadi? Boh syekh gitu lali, ya gitu ya. Aus'alahu an syekh, atau si guru tadi menanyakan tentang sesuatu. Maka kita fokus gitu ya, biar takutnya nanti ditanya lagi, nah, kita tidak ingat. Au asyara ilaihi, atau au asyara ilaihi, atau syekhnya tadi memberi isyarah kepada dia. Saya tahu aja lagi. Bihai, sekiranya apabila gurunya memerintahkan sesuatu atau menanyakan sesuatu atau memberi isyarah pada sesuatu, sehingga guru tadi lam yahujuhu,
ila i'adatin saniyah, tidak perlu untuk mengulang yang kedua kalinya. Ya, jangan sampai nanti kita ini kalau disuruh guru kemudian ditanya, paham enggak? Gitu ya. Apa yang tadi saya suruh? Nah, enggak usah ngomong, aduh enggak paham saya apa, tolong jelaskan lagi gitu ya. Lalu terus tadi apa gitu ya? Yang dijelaskan tadi kemana? Nah, gitu. Sekiranya tidak perlu seperti itu lagi, gitu. Ya, jadi sekali lagi ketika kita berada di hadapan syekh, kalau syekh bicara maka hendaklah fokus pikirannya, fokus hatinya, ya dengarkan. Ya. Sekiranya syekh tadi tidak perlu tidak perlu ngulang lagi pertanyaannya. Nah ini.